Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nusrati dengan NIM 210906001 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Norman kelas A Informatika 2021. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk menyelesaikan kuis 2 metode numerik. Langsung saja saya share screen terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah menjelaskan fungsi utama, di mana di sini saya memanggil library OS untuk sistem clear screen. Untuk sebelum memanggil library OS, kita harus deklarasikan library OS, import library OS. Kemudian mendeklarasikan variabel pilih, di mana variabel pilih ini adalah inputan user. User bisa memilih variabel apa aja yang ingin dia lihat. Maksud saya, dia bisa melihat semua soal dengan memasukkan nomor soal yang ingin dia lihat. Kemudian jika user memilih 1, maka soal yang muncul di nomor 1. Jika user memilih nomor 2, maka soal yang muncul di nomor 2. Jika user memilih nomor 3, maka soal yang muncul adalah nomor 3, dan jika user memilih nomor 4, maka soal yang muncul adalah nomor 4. Kemudian jika user memilih nomor 0, mengetik 0, maka program langsung berhenti dan keluar. Jika user masukkan selain yang ditentukan, maka soal tidak tersedia atau menunda peringatan soal tidak tersedia. Kemudian kembali ke menu utama. Ini menggunakan fungsi rekursif, di mana jika user telah selesai melihat, maka akan kembali ke menu utama. Untuk penjelasannya sendiri, untuk nomor 1 itu di sini diisikan soal nomor 1, selesaikan penyelesaian linear 3x plus 5y sama 44, dan 5x plus 2y sama 29 menggunakan metode substitusi, metode dimensi, dan aturan Kramer. Untuk substitusi sendiri itu 3x, kita memanggil fungsi substitusi, eliminasi, dan metode Kramer dengan argumen di dalamnya adalah nilai dari X1, Y1, C1, X2, Y2, dan C2. Untuk algoritmanya sendiri mungkin lebih jelas jika kita lihat di output. Memilih nomor 1 di sini, user disuruh mengetik nomor sesuai dengan kemauan, kemudian seperti ini. Maka program akan mencari nilai X dan Y dari persamaan 3x plus 5y 90 dan persamaan 5x plus 2y 29. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri, itu outputnya adalah menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Cari nilai, ini outputnya soal menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai Y untuk titik X sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1,1 titik 50, kemudian 2,2.1 dan 5,4.2. Lalu gambar grafiknya. Sini memanggil fungsi interpolasi dengan argumen 3,2, itu adalah nilai X, kemudian X1, Y1, X2, Y2, dan X1, dan X3, dan Y3. Untuk fungsinya sendiri itu di sini import library pyplot yang berfungsi untuk menggambar grafiknya. Kemudian memasukkan nilai Y1, X2, memasukkan nilai X, X1, Y1, X2, dan Y2, X3, dan serta Y3 ke dalam rumus untuk mencari persamaan interpolasi kuadratik.
Kemudian fungsi round di sini ini berfungsi untuk membatasi jumlah angka di belakang koma. Di sini saya membatasinya jumlah angkanya adalah 2 di belakang koma. Kemudian setelah mendapat nilai Y, kita memasukkan nilai X ke dalam list, kemudian masukkan nilai Y ke dalam list, kemudian kita sort dari yang terkecil atau ascending. Sort yang digunakan menggunakan metode binary. Kemudian, maksud saya sortnya adalah menggunakan metode bubble. Kemudian di sini judul dari grafiknya sendiri itu ada interpolasi kuadratik dengan plotnya list X list Y dan penandanya 0, maksudnya O kecil. Kemudian label untuk X-nya X, label untuk Y-nya Y. Menggunakan grid, kemudian tampilkan. Langsung ke program nomor 2. Maka yang ditampilkan ada seperti ini. Ini adalah grafik dari interpolasi kuadratik. Sebelum grafik itu dimunculkan, kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu dengan memasukkan yang telah diketahui ke dalam rumus yang telah disediakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Untuk fungsi nomor 3 sendiri ini adalah tampilan soal dari nomor 3, selesaikan asal berikut. Ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi kita disuruh mencari nilai W, X, Y, dan Z. Untuk metode Gauss-Jordan sendiri ini, yang pertama kita ada import nampi-nya, kemudian deklarasikan mendeklarasikan variabel X dengan nampi array-nya, variabel X dengan dari konstanta W, X, Y, Z-nya kita masukkan, kemudian variabel Y dengan konstanta C di setiap persamaannya. Kemudian kita untuk mendapatkan hasilnya sendiri ini kita menggunakan np.linac solve, itu secara otomatis akan mendapatkan hasilnya. Ini adalah, kemudian kita langsung saja jalankan programnya. Kita masukkan nomor 3, kemudian sini outputnya adalah soal dari nomor 3, kemudian hasil persainannya adalah 2 untuk nilai W, 2 untuk W, min 1 untuk X, 3 untuk Y, dan Z itu bernilai min 2. Kemudian kita klik enter, kembali ke soal lagi. Untuk nomor 4 sendiri itu, untuk nomor 4 itu di sini suatu fungsi fx, ada soalnya dulu, saya akan bacakan soalnya. Suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x min 2 dengan batas x0 sama dengan, batas bawahnya x0 sama 2 dan batas atasnya x1 sama 3. Tentukan nilai akar X dengan menggunakan metode biseksi dan metode regularisasi. Untuk metode biseksi sendiri ini menggunakan argumen batas bawah, batas atas, nilai toleransi error, dan nilai iterasinya. Iterasi yang dibataskannya. Untuk metode biseksi sendiri ini, metode biseksi dan metode regularisasi, saya import library pretable yang berfungsi untuk agar semuanya dimasukkan ke dalam table agar lebih rapi. Kemudian untuk pretable sendiri ini untuk judul dari judul dari kolomnya literasi x0, x1, x, fx0, fx1, dan fx. Kemudian ada absolute dari x1 kurang x0. Di sini ada perulangan for, i, and rank. Iterasinya tadi saya tetapkan 10. Kemudian x-nya sama dengan untuk biseksi, mencari nilai x-nya itu x0 ditambah x1 dibagi 2. Kemudian fx0 itu didapat dari x0 dimasukkan ke dalam fungsi yang, maksud saya persamaan yang telah ditentukan. Kemudian fx1-nya juga sama seperti itu,
dan fx-nya nilai fx-nya juga sama, memasukkan nilai x ke dalam persamaan telah ditentukan, itu x kuadrat min 2x min 2. Kemudian untuk di sini ada variabel error yang berisikan absolut dari x1 dikurang x0. Kemudian ada table at row, ini untuk menambahkan baris di setiap judul kolomnya. Di sini ada kondisi jika fx dikali f0 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x dan fx sama dengan fx1 sama dengan fx. Jika absolut dari x1 kurang x0 kurang dari toleransi error, maka berhenti. Dan kondisi kedua, jika fx dikali fx0 itu lebih dari 0, maka x0 sama dengan x dan fx0 sama dengan fx. Jika absolut x1 dikurang x0 itu kurang dari iterasi errornya, maksud saya toleransi error, maka berhenti. Kemudian print table. Untuk regular falsi sama seperti algoritma biseksi, yang membedakan hanyalah dari pencarian nilai x. Di sini mencari nilai x sendiri itu ada fx dikali x0 dikurang x0 dikali x1, dimana dibagi dengan fx1 dikurang fx0. Kemudian kita akan jalankan programnya. Untuk nomor 4. Maka tampilannya akan seperti yang ada di layar. Pertama soal, kemudian penyelesaian dari metode regular falsi dan biseksi. Kemudian kita enter. Jika ingin keluar dari program terminal, jika kita salah memilihkan mungkin soal tidak tersedia. Kemudian kita kembali ke soal, kemudian kita untuk keluar dari program. Kemudian kita bisa close dan programnya selesai. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau kalimat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.